welcome back my YouTube channel. Balik lagi di Cabe, Chat with Babes. Tapi hari ini aku tuh bukan sama Babes cewek. Balik lagi hari ini tuh aku kedatangan Bos. Hai. Manis-manis gitu dong kan Babes. Hai. Hai Bos. Hai. Kabarnya? Baik, sehat puji Tuhan. Sehat ya. Hari ini tetap ganas sih. Ya, sesuai dengan apa yang sudah disampaikan lah ya. Nggak bener gitu. Nggak bener. Jadi hari ini yang lo omongin benar apa enggak? Bener, 100% bener. Bener. Jadi walaupun casting lu gini tetap ada benarnya. Tetap lah ya. bener. Masih ada hati lah ya, masih ada hati yang baik jadi lah. jangan judge the cover ya. Yoi, betul banget, setuju. Jadi, apa tuh? Ini Tas vape, B. tas B kan, tas B ala-ala Katolik nih. Yeah. Iya, bawahnya vape tapi itunya tas B. Ngeri ya, biar diberkatin ya kan paru-parunya. Jadi biar gak sakit Biar nggak sakit, bener. Bos, gue kepo. Kan kemarin kan gue sempet, posting ya? Iya, bener. Yang lu bikin ya? Yang react. Nah, berapa view-nya? 44 ribuan lah ya. 44 ribu, lumayan meledak ya? Lumayan meledak. Pertama, kenapa lu mau bikin vlog itu? Kenapa gue mau speak up soal video itu ya? Pertama itu mungkin kalau itu sih tergerak dari hati gue sendiri gitu, dan gue cuman mau ngebangkitin. Sorry ini. Kan teman-teman nggak tahu itu video apa. Jadi itu video tuh tentang korban kemarin. Iya, salah sasaran. Jadi video itu isinya itu tentang, kalau teman-teman tahu tragedi Double O yang di Sorong yang terbakar karena kasus pertikaian dua suku itu, akhirnya menimbulkan korban, dan korbannya itu adalah pendatang yang cuma cari nafkah. Betul, salah sasaran. Pekerja entertain. Yes, benar banget. Ya kalau gue sih maksudnya kemarin ya gue terpanggil ya karena kita salah satu pekerja entertain. Betul, juga, kan? betul. Maksudnya ya benar-benar salah sasaran. Kenapa mesti mereka? Iya. Ibaratnya gini loh. Mereka kan antar suku ya, maksudnya antar geng. Kenapa salah sasaran? Betul. Iya berarti kan ya lu kalau emang ada pertikaian sama geng itu ya Lu selesain aja lah. Jangan orang yang nggak tahu apa-apa Betul. lu jadiin korban. Betul banget. Iya kan, gue sih sampai aduh. Ya kita nggak tahu kan, maksudnya yang terjadi ke depan kita juga nggak tahu. Amit-amit kalau kita ibaratnya ada di posisi keluarga mereka itu atau dia. gimana kan. Betul. Atau enggak kita yang jadi korbannya bahkan. Amit-amit banget sih. Kita nggak tahu, makanya gue bilang. Karena hal-hal kayak gitu tuh bisa terjadi sama kita gitu kan. Yang gue nggak ngerti maksudnya save dari si klub ini loh. Jadi menurut lo gimana sih? Kalau peristiwanya ini gini, ini setelah mereka ribut ya, ini saking profesionalnya si talent. Mereka antar si geng ini nih gara-gara ada pertikaian apa sebenarnya? Kalau menurut lo? Sebenarnya Apakah perebutan lahan? bukan. Jadi ini permasalahannya sebenarnya hal kecil banget ya gitu, hal kecil yang menjadi lebar. Gue sih nggak bisa ceritain terlalu detail ya, karena gue nggak mau itu jadi bumerang. Takut salah juga, Takut salah, betul. Takut jadi bumerang buat kita juga. Jadi intinya di sini dua belah pihak ini ingin menunjukkan kekuatan mereka. Intinya perebutan kekuasaan bukan? Lebih kayak pengen nimbulin kekuatannya aja. Gue lebih kuat sebenarnya. Otomatis kalau dia lebih kuat kan, mau dimanapun mereka nggak berani ada yang ganggu gitu kan. Dan ternyata sikap yang mereka ambil itu, mereka tidak lihat kalau tempat yang jadi sasarannya itu tuh ada korban di situ yang jadi korban gitu. Jadi sebenarnya yang punya klub ini, maksudnya yang punya klub ini salah satu gengnya, or gimana? Oh enggak. Jadi nggak ada? Nggak ada. Jadi sebenarnya si klub ini pun jadi korban? Jadi korban. Mungkin gini kali ya, si klub ini dikuasai nama grup A. Iya kan? Nah si grup B ini sebenarnya mau ngambil ahli kuasa atau gimana? Jadi gini, si grup A itu bekerja di klub itu sebagai keamanan. Tiba-tiba berkelahi sama si grup B. Ini berkelahinya nih di luar klub? Di dalam klub dulu awalnya. Oh, jadi sebelum kejadian ini mereka antara grup A dan B ini udah ada perselisihan. Nah, pemenangnya siapa? Pemenangnya sih kalau dibilang sebenarnya nggak ada pemenang, karena dua-duanya ada korban gitu. Jatuhnya ada korban juga. Dan memang mungkin korban pertama itu lahir dari grup B kalau nggak salah, karena ditebas kan terus meninggal di tempat.
Terus akhirnya baru deh si grup B itu ngebales ke dikiranya oh dia yang kerja di Double O ya gitu. Makanya udah kita serang aja tempat Jadi kerjanya. sebenarnya berantem itu awalnya bukan di klub kan? Di klubnya, awalnya di klubnya. Awalnya di klub. Dan itu masalah sepele banget sih, sangat sepele, itu sangat sepele banget. Dan sebenarnya si A ini nggak boleh melakukan itu gitu. Cuman karena mungkin dia pikir ya gue punya nama lah atau gimana, jadi ya dia pede aja ngelakuin itu. Nah, jangka waktu dari pertikaian yang pertama ada korban itu ke kemarin peristiwa yang kemarin itu berapa lama? 1 sampai 2 hari doang. Hah? Oh, jadi itu masih hangat-hangatnya? Masih hangat-hangatnya. Jadi pertama pecah, terus tiba-tiba ada korban yang penebasan, satu korban dan meninggal di tempat. Nah, itu yang penebasan itu salah satu anggota grup B. Salah satu anggota grup B. Iya, grup betul, B, kan? betul. Terus akhirnya grup B nggak terima. Nggak terima dong. Ayo gue serang. Karena gitu ya. dia ada korban. Ada korban. Ayo kita cari korban grup A. Betul. Gitu kan? Jadi ya kan? nyawa bayar nyawa lah ya. Hukum rimba lah. Terus sampai kantor sekretariatnya si grup B ini tuh juga sampai dihancurin gitu, sampai separah itu gitu loh. Jadi maksudnya gini, setelah ada korban, grup A-nya pun nyerang lagi? Nyerang, masih dalam membabi buta gitu. Oh, jadi memang nyerang, ayo abisin gitu ya? Kasih tunjuk lah, kita yang paling gila nih, ibaratnya kita gitu. Punya kekuasaan betul, nggak ada yang bisa ganggu kita nih, gitu. Oke, berarti memang benar-benar maksudnya ribut antar grup ya? Yes, pertikaian. Nah, kalau gue dengar-dengar, katanya ada salah satu temen lu yang menjadi korban. Betul banget. Ada berapa orang yang lu kenal di situ? Yang gua kenal itu di situ 2 orang. Cuman gua lebih dekat sama yang 1 orang ini. Cuman gua kenal sih. DJ ya? Bukan dong, mentang-mentang perempuan ya. Mantan bukan. Ayo yang mana? Dancer sih, lebih ke dancer. Oke. Jadi gimana? Kenapa gue ngangkat? Sorry, mantan lu ya. Ya kalau mantan ya kita kan gimana ya gitu ya teman-teman. Terus kenapa gue harus sampai ngangkat cerita itu karena menurut katanya lu posisi pas peristiwa itu lu lagi video callan ya? Sempat ada komunikasi sama mereka. Sebelum akhirnya mereka udah nggak bisa, ya kita nggak bisa lihat lagi dalam bentuk yang wajar lah ya gitu. Katanya lu sampai ada foto-foto. Sampai ada fotonya, videonya, dan itu gue hapus. Iya. Karena pertama gue nggak mau jadi konsumsi pribadi gue juga, dan kedua gue nggak mau itu sampai ke share, nggak layak sih buat gue, kasihan keluarganya gitu loh. Dan mereka rata-rata, makanya kenapa gue speak up banget, karena mereka tuh bener-bener tulang punggung sih, jadi bener-bener jadi kalau curcolan si dancer itu maksudnya kenapa sih dia sampai mesti ngedancer jauh-jauh gitu? Dia aslinya orang mana? Orang Bandung. Orang Bandung. Oke, berarti dia kan ada manajemennya. Betul. Berarti dia dalam satu manajemen. Nah, kalau menurut lu, maksudnya antara obrolan lu dengan dia, kenapa dia mesti harus ngedancer jauh-jauh gitu? Karena memang di satu manajemen dancer itu yang istilah long trip itu ada gitu. Jadi memang mereka tuh memang ditaruh di tempat-tempat yang klubnya itu mau bekerja sama dengan si manajemen dancernya itu. Nah, berarti dia posisinya di Sorong itu udah berapa bulan? Udah sekitar 2 bulan, 3 bulan apa. Dan mereka itu tiketnya udah keluar loh. Tiket untuk ada yang pulang, ada yang mau pindah tempat lain lagi. Itu udah pada keluar tiketnya. Oh, jadi memang rencananya mereka udah mau pada pulang. Iya. Jadi kontrak di situ udah habis. Udah habis, benar, di Januari itu udah habis gitu. Nah, kalau obrolan lu, sorry gue jadi kepo maksudnya. Apakah bayaran dancer sampai keluar kota gitu gede banget? Kalau untuk bayaran sih enggak ya. Cuman mungkin itu satu-satunya cara mereka untuk survive sih. Nggak ada lagi pilihan yang lain. Ya mungkin ini dancer agogo gitu ya? Agogo dancer dan tari tradisional juga bisa mereka gitu. Cuma kebetulan memang dapat jobnya lagi yang tapi event. Memang sih ya kalau gue lihat memang pedancer kita kayak kurang diapresiasi. Betul, karena sebelah mata dipandangnya gitu. Sebenarnya ya kan kalau kita ya gue juga ngerasa sih memang maksudnya susah ya berkembangnya ya kalau di Indonesia. Stigma sih ya. Karena ya maksudnya banyak pemikiran-pemikiran negatif. Betul. Kan?
Padahal kadang nih yang mikir negatif itu mereka orang-orang yang sering datang ke klub buat nontonin dancer. Iya dong, bener dong. Kamu nih gini. Padahal malam, Om, ya kan, mau telolet gak, ya kan? Terakhir lu chatting sama si dancer ini gimana? Lu lagi video call kali ya? Iya, video call itu, terus... Jadi posisinya gimana? Dia dikunciin? Dikunciin, gue sih video callnya sama si basisnya ya. Basisnya, terus mereka itu salah lari ke dalam room. Itu jadi mereka di room karaoke atau di room? Pertama di hall dulu. Di hall, setelah ngelihat lama-lama nih kok kayak makin parah nih, dan pengunjung pun udah nggak ada sama sekali, mereka lari ke lantai 2. Masuk, yang dia kira ini gue di room aman lah ya, rame-rame tuh DJ apa semua jadi satu di situ, dan sampai pada akhirnya mereka harus kebakar di situ ya kan. Dan yang parahnya sih pada saat pengen ada yang mau buka pintu roomnya nih, si dancernya ada yang ngomong gitu, takut jangan dibuka, takutnya mereka diperkosa, sampai punya pikiran kayak gitu, karena itu bener-bener gimana ya? Serem banget. Pastikan suaranya. 250 orang. Hah? 250 sampai 300 orang. Itu dari kubu lawan loh. Jadi si grup B ada 250 orang? Bayangin digabung sama grup A. Posisinya waktu itu di klubnya rame nggak? Lumayan lah. Pengunjungnya lagi rame? Lumayan rame. Makanya sampai benar pecah. Maksudnya kayak pihak keamanannya itu pada kemana? Nah itu dia tuh yang jadi pertanyaan gue. Keamanannya pada kemana? Betul, pada akhirnya kan mereka mengamankan diri sendiri ya, gitu. Mestinya setahu gue sih jalur talent atau ini nih udah ada pengawalnya sendiri untuk lu lewat jalan keluar gitu kan, mestinya begitu. Nah gue nggak ngerti, ya mungkin faktor mereka takut kena sasaran juga, jadi mereka ngamanin diri, mengamankan diri sendiri. Nah, oke, berarti lu speak up ini sebenarnya tujuan lu apa? Tujuan gue pengen ngebangkitin teman-teman, orang-orang di luar sana, kalau kita tuh masih punya empati gitu. Jangan sampai gara-gara isu-isu yang berkembang gitu sampai nutupin hati kita, empati kita, kasih kita sama orang lain. Itu doang sih. Gue juga bajingan gitu, tapi paling enggak kita punya empati lah ngeliat keadaan seperti itu. Makanya gue suka bilang kemarin di video ini, gue speak up bukan karena gue punya temen di situ, tapi gue melihat ini berdasarkan gue memposisikan menjadi korban gitu, terlepas dari ada teman gue atau enggak, tapi ya itulah empati sih gue bilang. Jadi kalau si dancer nih, kalau si dancer ini tulang punggung keluarganya? Sangat tulang punggung banget. Tulang punggung banget. 20, belum 30 lah. 30. Jadi dia tulang punggung. Tapi lu ada komunikasi dengan keluarganya nggak? Ada. Dan kebetulan nih, ini kan baru yang teridentifikasi itu sekitar 10 ya. Jadi sebenarnya korbannya lebih dari 10? 18. 17 atau 18 gitu. Terus teman gue yang dancer ini belum dikenalin nih sampai sekarang. Jadi belum tahu. Dan tadi pagi tuh kan anaknya udah ada di sana ya. Anaknya apa? Anaknya si dancer. Umur berapa? Umur ya 10 tahunan lah ya, 10 tahun 12 tahun kayaknya itu umurnya. Karena untuk ngambil DNA-nya gitu. Terus yang tadi gue lihat di berita sih, gue kasiannya si anaknya itu ngeberesin barang-barang ibunya gitu, yang udah bekas kebakar, sambil nangis, sambil teriak. Dia bilang, "Ma, mana mah?" Katanya, "Mama pengen ngajak aku jalan-jalan," sampai kayak gitu. Wah, gue sedih banget sih ngeliat kayak gitu. Maksud gue, itu semestinya bisa nggak terjadi gitu loh, kalau lo masih punya empati. Iya kan, gitu loh. Ya maksudnya mungkin kayak gue berpikir, ini kan klub besar ya. Save-nya mana? Nah, itu dia yang gue pertanyakan banget. Kenapa sampai talent itu nggak bisa? Dan mas gue kenapa? Ini kan ini para talent ini nggak ada hubungannya dengan grup A dan grup B. Betul banget. Ya, dan kenapa mesti mereka yang jadi korban? Jadi gini, lu mau ribut aja. Ngapain lu bawa tarik-tarik orang? Iya, bener. Ibarat emang lu mau bom-boman gitu ya? Iya, sekalian aja gitu kan. Makanya gue kemarin bilang gini, lo kalau mau bakar tuh tempat, gue bilang silahkan gitu. Lo mau bakar silahkan banget. Tapi lo tahu kan di dalam tuh ada orang ya gitu. Suruh keluar dulu deh. Abis itu lo mau bakar tuh tempat, terserah lo. Gue sih ngerti, maksudnya ya namanya orang lagi api ya. Iya sih, iya. Kan? Dikuasain setan ya intinya. Dikuasain setan kan mana ada. Iya sih, enggak. Akhirnya mungkin pihak pihak keamanannya udah berpikir, ya gue harus mengamankan diri gue. Betul. Gue nggak boleh jadi korban, gitu kan? Ya karena memang. Ya serba salah juga si para talent ini pun dia mau keluar dari tempat itu, dia pun takut jadi korban juga. Serba salah. Jadi memang
mungkin suasana juga itu panik. Posisinya gini, yang gue bingung pas api nyala kenapa mereka nggak keluar? Karena di depan itu tuh ratusan orang tuh udah pegang busur, parang, itu senjata lengkap dan membabi buta. Mereka wah udah parah banget. Suara perang. Iya, bener-bener perang dan itu sampai masuk ke dalam gitu. Mereka berpikir kalau gue keluar gue bakalan mati nih dengan gue ketebas lah apa. Rasa panik itu kan ada gitu. Makanya mereka salah masuk ke satu tempat yang sebenarnya bukan ke situ gitu. Salahnya juga dari pihak manajemen, lo nggak ngasih tahu. Manajemen klub ya, lo nggak ngasih tahu. Ada alarm atau arah ke emergency. Iya. Polisi kan harusnya langsung datang. Iya, polisi datang. Oh, polisi datang. Saking ramenya sampai susah dilerai, polisi sempat dipukul mundur. Karena rame banget polisi gitu. Polisi pun akhirnya nggak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa juga gitu. Dan yang gue seselin sih satu sebenarnya, Blanwir apa mobil pemadam bakaran. Kenapa lama banget gitu loh datangnya? Iya dong, mestinya kan dia, maksudnya fungsinya banyak ya. Water cannonnya bisa buat ngusir masanya, semprotan airnya gitu kan. Tapi mereka justru bener-bener matinya tuh, gimana ya, meninggalnya tuh dengan keadaan yang tragis, bener-bener gosongnya tuh kalau kita kebakar kan tulang masih putih ya, ini tulang udah sampai hitam, saking lamanya gitu. Makanya nggak bisa dikenalin banget, aduh kasihan banget lah, nggak tega banget gue ini taunya berita itu gitu kan, tragis. Kenapa sih lu kecewa maksudnya? Gue kecewa sama ini ya, terutama untuk influencer, selebgram, sama youtuber di luar sana yang mungkin mereka empatinya lebih ke endorsement dibandingin melihat dari sisi kemanusiaannya. Nah di sini pun gue mau terima kasih banget sama channelnya Mbak Cindy yang sudah mau bantu gue untuk ngundang gue untuk speak up gitu pada akhirnya, dan Mbak Cindy mau gitu, tertarik juga untuk ngangkat cerita ini, dan Mbak Cindy pun membantu menyisihkan beberapa dari penghasilannya dia untuk ya oke lah, itu kita nggak perlu gimana-gimana ya, rahasia gitu. Tapi Mbak Cindy ini sangat membantu. Setelah dia membantu gua dalam hal materi, dia mengajak gua ke channelnya untuk kayaknya ini menarik nih. Gitu. Makanya ini kita cari duit lebih banyak lagi. Yes, untuk membantu orang. Bener, keren. Buat gue. Bener. Buat gue. Ntar yang ada disumpahin. Iya bener. Duit sumbangan. Wah nggak enak. Bener. Ntar giliran lu susah lu nggak ada yang bantu, tau gak? Kena azab Indosiar. Lidah menjulur menjelang ajal ya. Sering bohong. Oke, teman-teman lu pada bantu nggak or gimana? Dari persentase orang yang nonton, apakah ada yang empati, apakah ada yang care? Kalau kita bicara empati sama care, semuanya care sih ya. Dengan mereka, gue rasa dengan mereka berdoa untuk para korban dan keluarganya aja, itu bagian dari empati dan cara mereka menunjukkan kalau nih gue masih punya kasih gitu. Kalau untuk soal penggalangan dana kemarin, materi yang gue dapat itu paling, kalau dikalkulasiin itu persenannya itu paling dari yang menonton itu mungkin 5% baru. Sangat kecil sih ya. Penggalangan dana itu sebenarnya bener akan lo kasih ke keluarganya? 100% gue akan kasih ke keluarganya. Dan kenapa? Tapi kan yang lo kenal cuma basis dan dancer. Oh, gue bisa ketemu, akses di sananya ada untuk bisa gue kasih semua rata gitu, satu dapat secukupnya ya gitu. Dan kenapa memang belum gue kasih sampai sekarang, karena lu kan buka waktunya 2 minggu juga. 2 minggu, dan gue pengen bener-bener korbannya sampai udah abis teridentifikasi semua, bener-bener dikenalin gitu. Karena kan sekarang masih banyak yang belum dikenal. Yes, benar, itu dia. Nah, jadi buat teman-teman yang nonton, apakah lu masih menggalangkan dana? Gue masih menggalangkan dana buat teman-teman yang mungkin tergerak hatinya ya, atau memang lo punya empati yang lebih gitu kan, dan lo punya rezeki yang lebih, lo bisa DM ke IG gue di Bullsloop. Mungkin nggak sih, mungkin kalau menurut gue lu tiap hari lu mesti story dan iya taruh sih. di highlight lu. Iya, itu akan gue lakuin. Sama lu taruh di feed lo, jadi orang nggak, ya kan namanya orang banyak, tentu DM juga kan. Betul. Iya nggak sih, jadi buat teman-teman yang nonton, yang hatinya terpanggil, mari, mungkin kita nggak mungkin juga kan kita kesana untuk bantu mereka, ya setidaknya seberapapun yang kamu berikan sangat berarti. Sangat berarti buat para keluarga korban. Betul. Jadi mari kita kawal kasus ini sampai tuntas. Semoga ya maksudnya mungkin ya antar si kubu ini ya memang dapat hukuman yang pantasnya gitu loh. Benar. Sekarang kita harus bayangkan kalau posisi kita ada di mereka gimana. Iya, benar. Ya nggak sih, lu harus posisikan itu, ya memang sih kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi setidaknya kita kawal terus kasus ini dan ulurkan tanganmu, berikan bantuan untuk para keluarga korban. Jadi thank you yang udah nonton, jangan lupa share, like, dan komen. Ciao.